Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kalian di rumah selalu sehat. Jaga stamina, jaga kesehatan. Jika keluar rumah selalu menggunakan masker. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat, kemudian mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Kamu dapat menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Ayo, simaklah teks berikut. Banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Banjir terjadi hampir setiap tahun. Banjir di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Informasi penting pada teks tersebut adalah yang pertama, banjir terjadi setiap tahun. Yang kedua, banjir disebabkan faktor alam dan ulah manusia. Kalimat utama pada teks tersebut, banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Gagasan utama pada teks tersebut, banjir sering terjadi di Indonesia. Nah, coba menurut kalian apa gagasan utama dari paragraf berikut? Coba kalian bisa nentukan nggak? Buat oret-oretan ya. Selanjutnya, menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dan cepat, tetapi teliti, dengan tujuan menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. Teknik ini dilakukan dengan menemukan kata-kata kunci yang sedang dicari saja. Berikut langkah-langkah membaca memindai, yaitu yang pertama, tentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Yang kedua, mulailah membaca teks dari atas, tetapi pusat pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Dan yang ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Saat kita sedang membaca dan menemukan kata-kata sulit, hal-hal yang perlu dilakukan yaitu menggarisbawahi kata tersebut, kemudian mencari tahu maknanya. Setelah kata-kata tersebut kita ketahui maknanya, informasi dari teks menjadi lebih jelas. Kita dapat menyajikan informasi tersebut dengan baik, seperti dalam bentuk peta pikiran. Menuliskan kesimpulan dari teks. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran.
Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan yaitu yang pertama, bacalah teks secara menyeluruh. Yang kedua, tentukan gagasan utama teks. Dan yang ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang ditemukan. Menjelaskan informasi dari peta pikiran. Peta pikiran disebut juga mind map, biasanya digunakan untuk membantu dalam memvisualisasi materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Bentuk peta pikiran dalam menyajikan informasi dapat berupa diagram, kata kunci, gambar, simbol, dan warna. Tujuannya, materi dapat dipelajari dan diingat secara lebih cepat dan juga lebih mudah. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun peta pikiran. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Yang kedua, tentukan informasi utama yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, catatlah kata kunci dari informasi yang ingin dikembangkan. Dan yang keempat, kembangkan peta pikiran yang kamu buat menggunakan gambar, simbol, warna, maupun diagram sesuai ide dan kreativitasmu. Menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Infografis merupakan bentuk penyajian data dengan teks tambahan ilustrasi yang menarik. Infografis dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan penulis dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum membuat infografis, kita terlebih dahulu membuat rangkuman teks dengan membaca memindai. Teknik membaca ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang ingin kita ketahui saja. Berikut adalah langkah-langkah menyajikan informasi dalam bentuk infografis. Yang pertama, buatlah rangkuman teks dengan membaca memindai. Yang kedua, pilihlah informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis. Yang ketiga, buatlah infografis di kertas. Sajikan dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai agar menarik. Baik, untuk hari ini insya Allah materinya hanya itu saja terkait muatan bahasa Indonesianya. Jadi kalian pahami, kalian mengerti, lalu kalian kerjakan tugas di halaman 88, yaitu di muatan bahasa Indonesia, nomornya kalian kerjakan semua. Dan untuk batas pengumpulan, kalian kumpulkan batas terakhir yaitu besok jam 2 siang. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.